Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rave. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah dikejutkan dengan kemunculan seseorang dari dunia Taisu yang menggunakan armor dewa palsu. Dan Senju pun merasa kewalahan untuk bisa menghadapi sosok orang ini. Senju lalu menyarankan untuk segera pergi saja dari sana. Sedangkan kedua gadis yang ada di sana hanya menggigit bibirnya dengan tatapan yang terlihat rumit. Sebenarnya, kedua gadis ini terus-menerus menatap ke arah Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini, sementara situasinya sangatlah berbahaya. Dan kedua gadis ini masih melihat terhadap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Rencananya telah berubah, sebaiknya kita harus mundur dulu, ucap dari salah satu gadis itu. Setelah itu, kedua gadis itu pun langsung melesat ke arah belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu, ekspresi Senju pun berubah. Dan terlihat jelas bahwa kedua gadis ini berencana untuk melarikan diri. Taiking, Yuking, apakah kalian berdua ingin kabur duluan? Ucap dari Senju. Ternyata, kedua gadis ini adalah Taiking dan Yuking. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya saat mendengar teriakan dari Senju ini. Dia langsung menatap kedua gadis itu yang hendak melarikan diri. Xiaoyan pernah mendengar dua nama ini sebelumnya. Dia mendengar kedua nama itu dari permaisuri. Mereka berdua adalah salah satu dari dewa immortality yang ada di istana dewa berburu. Sebenarnya, Xiaoyan sudah mengetahui identitas kedua wanita ini. Namun, ia merasa aneh karena Senju mengenali mereka. Jika nyawanya tidak terancam, Senju mungkin akan terus berpura-pura tidak mengenali mereka. Ternyata, Xiaoyan memang sengaja berencana untuk menguji Taiking dan Yuking. Alasan mengapa Xiaoyan tidak bergerak adalah karena dia ingin melihat kapan kedua gadis ini akan melakukan sesuatu. Rupanya, kemunculan orang dari dunia Taisu ini tidak termasuk dalam rencana mereka. Dan begitu Senju tahu mereka berdua ingin melarikan diri, Senju tiba-tiba memanggil nama mereka berdua. Senju juga tahu bahwa setelah dia memanggil nama mereka, mungkin dia akan dalam bahaya. Buar, kedua wanita itu pun mundur dengan kecepatan tinggi. Setelah mereka melesat sekitar 100 kaki, ada sebuah kekuatan yang besar yang benar-benar memantulkan mereka kembali ke tempat semula. Ekspresi kedua wanita ini pun langsung berubah drastis. Terlihat jelas bahwa orang dari dunia Taisu ini telah memasang penghalang yang sangat kuat dan bisa menutupi area ini hingga jarak ratusan meter. Tidak ada yang bisa pergi dari sini. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan orang ini, ucap dari Yuking. Aliran angin terus berhembus dan ekspresi wajah Yuking langsung berubah. Dia sudah tidak akan menyembunyikan kekuatannya lagi pada saat ini. Aura perkasa dari langkah kelima Kaisar Immortality pun langsung meledak di tubuhnya. Buar! Terdengar suara logam yang bertabrakan dan percikan api yang berhamburan. Saat Yuking memegang pedangnya, sosok orang dari dunia Taisu ini muncul tiba-tiba di depannya. Dia memegang pedang hitam dan beradu serangan dengan Yuking. Hahaha, akhirnya aku menemukan seseorang yang kuat, ucap dari orang dunia Taisu itu. Pada saat yang sama, di belakang mereka ada sebuah angin kencang yang berembus lagi. Taiking juga tiba-tiba berbalik. Dia langsung melihat sosok orang dari dunia Taisu ini. Sekarang, setelah ada dua petarung dari dunia Taisu yang muncul, Xiaoyan pun sudah tidak memiliki keraguan lagi di dalam hatinya. Sepertinya, Zhu Hao memang menyiapkan sebuah permainan untukku. Senju dan juga kedua gadis ini memang sedang melakukan sebuah sandiwara. Dan kemunculan kedua orang dari dunia Taisu ini yang tiba-tiba telah mengganggu sandiwara mereka atau rencana mereka, gumam dari Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan telah duduk bersila di atas pohon. Apakah Zhu Hao saat ini sudah tahu tentang hubungan antara aku dengan dia? Tanya dari Xiaoyan kepada permaisuri yang berdiri di sampingnya. Dengan kepintaran akalnya,
Dia seharusnya sudah bisa menebak hal seperti ini, tapi dia belum tahu semuanya. Dia hanya tahu bahwa kamu terlihat sama persis dengannya, tetapi dia tidak tahu kenapa kamu ada di sini, ucap dari sang permaisuri. Sekarang dia telah merasakan sebuah ancaman, jadi dia berencana untuk membunuhku ya, gumam dari Xiaoyan lagi. Mendengar itu, permaisuri pun lalu mengangguk. Kemunculan Senju dan kedua wanita ini seharusnya bertujuan untuk membunuh Xiaoyan. Namun, kemunculan kedua orang dari dunia Taisu ini telah membuyarkan rencana mereka, atau rencana mereka tidak sesuai dengan rencana. Ya begitulah intinya. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, meskipun Ju Hao muncul sekarang, aku jamin dia tidak akan bisa untuk menyentuhmu, ucap dari sang permaisuri sambil memandang ke arah Xiaoyan. Dia tersenyum dengan penuh kasih sayang menatap ke arah Xiaoyan. Permaisuri memberikan rasa aman yang sangat luar biasa kepada Xiaoyan ini. Jika saja permaisuri tidak mengikuti Xiaoyan di dalam perjalanan ini, Ju Hao pasti sudah dapatkan sebuah cara untuk membunuh Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu siapa Xiaoyan ini yang sebenarnya. Dia melakukan hal ini hanya karena Xiaoyan terlihat sama persis dengannya. Namun pasti ada suatu alasan untuk ini. Dengan lenyapnya Xiaoyan, segala ketidakpastian yang ada di benaknya pasti bisa dihilangkan. Karena kemiripan ini pasti bukanlah sesuatu yang kebetulan. Apalagi ada permaisuri yang selalu menjaga Xiaoyan. Sehingga Ju Hao menyadari bahwa identitas Xiaoyan ini tidaklah sesederhana yang dia pikirkan. Dengan membunuh Xiaoyan, mungkin dia akan bisa menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di benaknya. Hanya saja, Ju Hao sepertinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan dan anak buahnya akan dicegat oleh seseorang dari dunia Taisu yang sangat kuat. Tujuan dari orang dunia Taisu ini sudah sangat jelas, yaitu mereka ingin memburu petarung immortality. Sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Tetapi jika orang dari dunia Taisu itu benar-benar membunuh mereka dan mengambil kekuatan immortality mereka, aku khawatir orang-orang dari dunia Taisu ini akan sangat sulit untuk ditangani. Saat ini permaisuri hanya membelai Bing Yutu saja. Dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan permaisuri tidak berbicara. Dan sepertinya dia tidak ikut campur. Karena apapun keputusan yang diambil oleh Xiaoyan, selama itu adalah pilihan Xiaoyan, permaisuri pasti akan mendukungnya. Tatapan Xiaoyan saat ini sedikit terkonsentrasi. Dia masih belum berniat untuk bergerak. Dan dia masih harus melihat sejauh mana kekuatan dari kedua orang Taisu ini. Sementara itu, Tai King dan Yu King juga orang yang sangat kuat. Jadi Xiaoyan memilih untuk mengamati pertarungan ini terlebih dahulu. Xiaoyan telah membuka matanya saat ini. Dan dia terus menyaksikan pertempuran ini. Dia ingin melihat apakah langkah kelima petarung immortality ini bisa mengalahkannya atau tidak. Kedua-duanya akan kalah oleh serangan dari orang dunia Taisu. Mungkin itu bisa mengukur kekuatan sebenarnya dari kedua orang dari dunia Taisu ini. Jadi seperti itulah kira-kira. Kalian bisa membayangkan bukan? Xiaoyan sengaja untuk melihat pertarungan Tai King dan Yu King. Karena Tai King dan Yu King ini seseorang immortality langkah kelima. Kalau saja misalkan Tai King dan Yu King ini kalah, berarti kedua orang dari dunia Taisu itu lebih kuat dari mereka. Saya juga ingin menggunakan trik ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang armor dewa palsunya. Karena setelah Dongyan menghabiskan waktu yang cukup lama di menara Jinsen waktu itu, akhirnya dia berhasil memecahkan armor dewa palsu. Mungkin orang-orang dari dunia Taisu tidak akan menyangka kalau armor dewa palsu telah dipecahkan. Menurut orang-orang dunia Taisu, mereka merasa bahwa mereka telah mengembangkan teknologi stick kuno ini hingga ke puncaknya dan tidak mungkin untuk bisa dibobol. Namun, Dongyan tidak mungkin menipu Xiaoyan. Setelah Dongyan melanggar batasan yang terdapat pada armor dewa palsu itu, Dongyan menjadi lesu untuk waktu yang sangat lama. Dan akhirnya berangsur-angsur pulih kembali. Sebelumnya juga Dongyan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dia selalu berhasil menghancurkan banyak formasi besar dan tidak pernah kelelahan seperti itu. Ini terlihat bahwa batasan atau segel pada armor dewa palsu ini memang sangatlah kuat. Meskipun batasan ini telah dilanggar oleh Dongyan, Xiaoyan tetap tidak berani untuk menggunakan armor dewa palsu begitu saja.
Karena bagaimanapun, Xiaoyan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang armor itu. Kemunculan kedua orang ini secara tiba-tiba membuat Xiaoyan ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang armor dewa palsunya. Untuk mendapatkan informasi ini, jelas Xiaoyan harus menangkap kedua orang dari dunia Taisu ini. Sementara itu, Yu King dan orang dari dunia Taisu ini terus bertarung dengan menggunakan pedang mereka masing-masing. Tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung, buar. Kedua serangan yang dahsyat itu bertabrakan dengan sangat ganas dan bertabrakan di udara dengan sangat sengit. Namun yang sangat luar biasa adalah ketika serangan kuat dari keduanya ini bertabrakan, tidak ada dampak yang menyebar. Sepertinya kedua orang ini takut akan melanggar aturan dari tempat ini. Bahkan untuk orang dunia Taisu sekalipun yang sangat kuat masih sangat takut dengan aturan yang ada di tempat ini. Lagi pula, jika mereka menjadi sasaran aturan, maka tidak akan ada yang memburu atau yang membunuh dari keduanya. Mereka pasti akan mati oleh aturan itu sendiri. Apakah mereka takut dengan peraturan yang ada di tempat ini? Lalu, bisakah aku menyuruh eksekutor yang ada di sini untuk menyerang kedua orang itu? Tanya dari Xiaoyan di dalam hatinya. Secara teori itu seharusnya memang bisa, tetapi aku akan berhutang budi kepada mereka lagi, ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu Xiaoyan pun tercengang. Tapi ya sebagai istri yang baik, pasti aku akan melakukan apapun untukmu. Namun aku ingin memintamu untuk terus menemaniku setelah kita keluar dari sini. Bagaimana? Tanya dari sang permaisuri sambil memandang ke arah Xiaoyan dengan lembut. Xiaoyan menunjukkan senyuman getir di wajahnya saat mendengar kata-kata itu. Hehehe, seperti itulah kira-kira. Dia pun sebenarnya memahami. Dia pasti ingin menolaknya. Namun, yang harusnya terjadi, ya tetaplah akan terjadi. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk bisa menolak permintaan permaisuri ini. Yuan Er. Baiklah kalau begitu, tolong lakukan sesuatu, ucap dari saya. Saat mendengar itu, permaisuri pun langsung tersenyum bahagia. Lalu dia menghentakkan kakinya saja. Maaf jika aku menyusahkan kalian semua. Aku ingin kalian menyerang kedua orang itu dan bunuh mereka, ucap dari sang permaisuri. Sesaat setelah suara permaisuri ini terdengar, tanah pun mulai menggeliat dengan sangat ganas. Dan di saat berikutnya, tanaman merambat yang sangat tebal dan juga beracun bergegas menuju kedua orang dari dunia Taisu ini. Melihat itu, kedua ekspresi dari dunia Taisu ini tiba-tiba berubah. Mereka sangat terkejut karena mereka sangatlah berhati-hati dalam bertarung. Namun, mereka merasa juga tidak pernah melanggar aturan di tempat ini. Lalu bagaimana mereka bisa diserang seperti ini atau secara tiba-tiba dan acak? Keduanya pun saling memandang pada saat yang bersamaan. Mereka harus berpikir untuk bisa lolos dari serangan atau hukuman tempat ini. Dan pada saat itu juga, Tai King dan Yu King memandang langsung ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang penuh kagum. Dan saat ini, Xiaoyan juga telah menatap kedua wanita itu dengan tenang. Tetapi kedua wanita ini segera memahami bahwa permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan lah yang dapat melakukan semua ini. Sementara itu, Xiaoyan pun langsung berkata kepada permaisuri, Yuan Er, apakah peraturan di tempat ini bisa mematuhi perintahmu? Tolong katakan, ada di tingkat apa kekuatanmu? Tanya dari Xiaoyan kepada permaisuri. Mendengar itu permaisuri hanya bisa tersenyum saja dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua sebenarnya telah mati. Dan bagi mereka, apakah aku ini kuat atau tidak, itu tidaklah penting. Karena mereka semua pernah menjadi temanku. Jadi mereka masih menuruti perintahku. Jawaban dari sang permaisuri. Tetapi sebenarnya permaisuri hanya bersikap rendah hati saja ketika mendengar kata-kata itu. Karena alasan sebenarnya adalah permaisuri ini memang cukuplah kuat. Bahkan tempat ini pun takut kepada permaisuri. Bukan hanya aturannya saja, Raja Iblis Tianhe pun mungkin takut kepadanya. Xiaoyan pun menjadi curiga. Mungkin saja selama permaisuri mau, bahkan jika dia ingin menghancurkan hutan belantara abadi ini sekalipun, itu pasti bisa dilakukan oleh permaisuri. Karena yang paling tinggi di antara semua aturan yang berlaku di tempat ini adalah ucapan dari permaisuri itu sendiri. Baiklah, lebih baik kita mundur sekarang, ucap dari salah satu orang dunia Taisu.
Kedua orang dari dunia Taisu ini langsung merasakan krisis kematian yang sangat tinggi dan ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu dari mereka langsung berteriak dan segera menarik diri. Dia sepertinya berencana untuk menjauhkan diri dari tempat ini. Baik Tai King dan juga Yu King lalu menghela napas lega pada saat ini, karena mereka benar-benar merasakan kekuatan yang mengesankan dari kedua petarung dari dunia Taisu ini. Selama konfrontasi tadi yang singkat terjadi, Tai King dan juga Yu King mengerti bahwa perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Dan pada saat berikutnya, suara ledakan pun terdengar. Xiaoyan melihat salah satu sosok petarung dari dunia Taisu ini yang hendak melarikan diri langsung terpental mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu, petarung dunia Taisu lainnya segera menghentikan langkahnya dan dia melihat ke sosok tubuh yang berdiri di udara. Tubuh immortal legendaris, ucap dari petarung itu. Sosok yang baru muncul saja itu sudah bisa memukul orang dari dunia Taisu lainnya hanya dengan satu pukulan saja. Buar! Petarung dunia Taisu ini pun terpental, tetapi segera berupaya untuk bisa menstabilkan tubuhnya lagi. Hei, kami benar-benar tidak tertarik untuk bertarung dengan tubuh immortal sepertimu. Jadi jangan ganggu kami, karena kami harus segera keluar dari tempat ini secepat mungkin, ucap dari salah satu petarung dari dunia Taisu ini dengan marah. Hah, apa kamu bilang? Tetapi sayangnya, aku sangat tertarik kepadamu. Jadi, aku harus memintamu untuk tetap tinggal di sini. Bagaimana? Jawab dari Xiaoyan. Ternyata, Xiaoyan menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan bersatu dengan klon dewa asli. Pada saat ini, mata indah Tai King dan juga Yu King tiba-tiba menyempit. Dan mata mereka juga langsung tertuju kepada Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi begitu kuat dan memiliki tubuh immortal legendaris. Adapun Senju dan juga Yu Tao, tentu saja mereka telah melihat betapa kuatnya Xiaoyan ini. Namun saat melihat Xiaoyan yang mampu mengalahkan dua orang petarung immortality, mereka juga terkejut karena ini benar-benar di luar dugaan mereka. Apakah kamu sudah tahu siapa kami? Tanya dari kedua orang dunia Taisu itu yang memancarkan niat membunuh yang sangat kuat kepada Xiaoyan. Apa kamu bilang? Tentu saja aku tahu. Itulah sebabnya aku sangat tertarik kepada kalian, jawab dari Xiaoyan. Pada saat ini, Tai King dan juga Yu King memandang pria yang terlihat sama persis dengan pemimpin istana mereka. Dan mereka bahkan sempat curiga bahwa Xiaoyan ini mungkin adalah pemimpin istana mereka. Tetapi dilihat dari beberapa gaya dan perilakunya, meskipun mereka terlihat mirip, namun masih ada perbedaan yang begitu jelas di antara mereka. Hanya saja, kesombongannya benar-benar mirip. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian dan terhibur juga ya. Dadah.